Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Francisca Dewi, NPM 205120120 dari Prodi Perbankan Syariah kelas B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Kesalahan Bacaan Al-Quran dalam Tilawah Al-Quran dan Kriteria Evaluasi. Pertama, saya akan membacakan pendahuluan dari jurnal ini, yaitu kesalahan jali dan kesalahan kafi dalam ilmu tajwid. Kesalahan dalam membaca Al-Quran ada dua jenis, yaitu disebut dengan lahan jali dan lahan kafi. Lahan jali ini adalah kesalahan terbesar, manakala kesalahan kafi itu kesalahan yang ringan. Kesalahan jali ini kesalahan yang jika dilakukan oleh pembaca Al-Quran, bahkan kesengajaannya untuk menjerumuskan pada amalia yang haram, sepertinya tertukar huruf-huruf yang dibacakan, baris atau harokat yang berubah karena kurangnya sikap ketelitian pembaca. Sedangkan lahan kafi itu adalah kesalahan yang tergolong ringan, seperti tidak menyempurnakan kaidah panjang pendeknya sebagaimana yang diminta, atau tidak menahan dengungan gunnah sebagaimana kaidahnya. Kesalahan ini walaupun tergolong ringan, tetapi telah mencemari keindahan Al-Quran dari segi bacaannya jika tidak diindahkan oleh para pembacanya. Dengan mempelajari tahsin Al-Quran, maka setiap pembaca telah membangun kepedulian untuk menganalisis jenis-jenis kesalahan ini dan untuk menghindarinya. Maka selamatlah ia dari kesalahan tersebut. Nah, dari pendahuluan saja menurut saya ini sudah memberikan efek positif bagi kita untuk mengevaluasi diri sendiri, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Di jurnal ini juga lengkap dengan pelatihan dan evaluasinya, sebagaimana di dalam tabel-tabel yang ada di dalam jurnal ini. Jurnal ini membahas bentuk-bentuk kesalahan pada sebutan makhraj dan sifat, sebutan dengung dan tidak dengung, sebutan tebal dan tipis, tarkik atau tahkrim, kesalahan huruf dan baris dalam bacaan Al-Quran, kesalahan dalam berhenti dan memulakan bacaan waqaf atau ibtida. Jadi kesimpulannya itu, bacaan Al-Quran yang bermutu adalah bacaan yang tidak mengandung banyak keselipan ketika mengalunkan ayat suci Al-Quran. Oleh karena itu, para qori dan qori'ah sewajarnya mempelajari bacaan Al-Quran, termasuk diri kita sendiri, agar tidak mempunyai banyak keselipan, karena ini mempengaruhi permakhrohan dan pemotongan markoh. Dengan mempunyai pengetahuan tentang ciri-ciri kriteria yang disebutkan dalam jurnal ini, sekurang-kurangnya dapat dijadikan garis panduan dan bekalan untuk para qori dan qori'ah ketika hendak membaca Al-Quran. Keempat aspek yang perlu dipelihara itu yaitu suara, tajwid, fasohah, dan taranum, agar tidak banyak kesalahan dalam membaca Al-Quran. Latihan yang berterusan dan konsisten ini, serta berguru dengan guru yang terlatih, dapat memantapkan mutu bacaan masing-masing. Jadi menurut saya review jurnal ini tidak memiliki kekurangan sama sekali di dalamnya, justru malah dapat memotivasi kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita di rumah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan tentang review jurnal ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.